Oke guys, kali ini saya berada di boothnya Hino di Gias 2002 dengan Mas Seno. Mas Seno, nih Hino kan punya line up baru nih. Ya. Bisa dibilang untuk meramaikan line up yang sudah ada yang memang cukup panas sebenarnya, karena ada kompetitor yang memang udah lama sekali, yang memang udah nyaman kali ya. Nah, sekarang Mas Seno bisa jelasin produknya apa, Mas Seno? Ya, jadi ini Hino 200 series. Hino 200 series itu salah satu produk global Hino yang sebenarnya ini bukan proto lagi, ini sudah mass production unit yang sudah dijual di Jepang, Taiwan, dan coming soon di Thailand juga, Malaysia juga. Gitu. Jadi Hino 200 ini kita coba jajaki untuk bisa kita perkenalkan di Indonesia untuk masuk ke segmen LCV, Light Commercial Vehicle, ya kira-kira seperti itu. Jadi unit ini akan hadir, kita coba untuk study untuk bisa hadir di Indonesia dengan kapasitas giveaway itu di 3,4 ton, ya. Kita coba akan setup dengan kondisi chassis ya paling tidak itu termasuk dengan body sehingga loading bisa sekitar 1,5 lah. Memang targetnya untuk customer dengan operation non odol ya. Oh, kira-kira seperti itu. Itu harus ya. Lagi seru nih. Lagi seru. Ngomongin kita, odol itu kayaknya pasta gigi ya, Mas. Ya seperti itu. Ya kita wajib ya, kan wajib terus selaku mendukung. ATPM harus mendukung tuh karena kan dua jangka panjang sebetulnya. Betul. Dan ini salah satu compliant yang menjadi filosofi dari bisnis kami. Segmennya LCV. Kalau rekan-rekan mungkin paham ya, LCV itu sekarang pemainnya yang cukup besar itu kalau gasolin itu di Daihatsu ya, dengan Grand Max-nya. Betul. Kemudian si Suzuki ya, dengan carry-nya ya, yang India ya. Betul, seperti itu. Kemudian kalau bicara diesel dia di Isuzu Traga dan L300 ya, Mitsubishi gitu. Nah, kita akan main di segmen itu sebenarnya. Nah, cuman ketika kita memang segmennya ada di situ, ini agak berbeda. Jadi unit ini dari kondisi spek yang datang dari prinsipal kami ini masih membawa spesifikasi dan fitur yang jauh di atas mereka, terutama yang kelas diesel LCV ya, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke interior dulu. Jadi kalau di interior ini cukup hampir setara dengan kondisi passenger ya. Jadi di interior bicara tentang kenyamanan itu sudah dilengkapi AC ya. AC ini kita bisa lihat di sini ada AC, termasuk heaternya juga aktif di sini. Oh, ada heater. Ya, jadi kondisi juga hujan tuh nggak kedinginan ya? Betul. Jadi kalau ini dioperasikan di daerah Wonosobo gitu aman. Dieng, ijen, yes. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini bahkan arah blowernya ini juga nggak kaleng-kaleng dong. Betul. Ini almost passenger juga belum tentu semuanya kan seperti ini ya. Termasuk defoggernya juga sudah ada untuk yang front. Kemudian biasa ya kalau ini kecepatan blowernya. Kemudian ini kondisi sirkulasi ya, ventilationnya. Mau dari luar atau dari dalam? Betul, itu ada. Nah, kalau ini suhu oke ya. Nah, itu masih bolong, berarti audio ya, videonya masih belum tahu nih ya mau diapain ya. Kebetulan untuk spek yang sekarang ada ditampilkan di sini untuk audionya belum ada, Mas. Oh, belum ada. Belum ada, tapi ini tempatnya udah ada. Betul, ini kalau bicara speakernya sudah ready ya. Tinggal colok. Ya, cari wiringnya juga ya, itu betul. Customer udah lebih jago lah seperti itu. Dan bisa customize sesuai dengan kemauan. Pengennya gimana gitu ya. Terus selain itu ini bicara kenyamanan, ada juga ini mohon maaf nih di driver ini kondisinya sudah bisa reclining, kemudian sliding juga ya seperti itu. Kemudian masalah informasi di meter kombi ini sudah cukup cluster meter ya. Cluster meternya semua ada. Kebetulan ini Euro 4 ya. Euro 4 common rail semua sudah controlled by ECU ya. Semuanya digitalized, cuman ini masih visualnya analog aja. Akurasi sudah pasti. Kemudian yang lain ini juga ada idle up ya, idle up terutama ketika kita merasa perlu RPM-nya dinaikkan sementara untuk warming up seperti itu kira-kira. Hazard udah biasa. Nah, ini Mas satu nih, headlamp auto leveling. Yang mana ini fiturnya sebenarnya mohon maaf ya kalau saya bilang bahkan di passenger pun ini kelas tertentu yang ada fitur seperti ini gitu. Jadi lampu otomatis lah jatuhnya. Betul. Nyorotnya sesuai kondisi jalan. Iya, seperti itu. Jadi convenience-nya si driver nanti mau seperti apa sorotnya bisa di setting sendiri di sini. Kemudian ini ada VSC. Ya, Vehicle Stability Control. Ini salah satu fitur safety yang mana ini juga sudah dilengkapi dengan ABS system.
Ya seperti itu. Untuk setirnya kayaknya ada info terbaru nih ya. Betul. Nah, kita coba, kita coba. Nih, setir, kalau bicara setir, ini membawa setir passenger juga nih. Jadi kalau bicara setir, Ini ada teleskopik dan tilt steer. Iya. Nah. Oke. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi harapannya dengan teleskopik dan tilting ini Jadi bisa menambah kenyamanan bagi pengemudi ini, positioning steering yang paling pas dengan ukuran postur pengemudi. Postur pengemudi ini baiknya seperti apa, ini bisa dilakukan. Nah, untuk spionnya kayaknya beda juga, Mas. Nah, spion, jadi outer mirror ini memang agak berbeda. Jadi kita kondisikan cukup besar ukurannya karena memang untuk memberikan keluasaan dan visibility bagi driver saat mengendarakan kendaraan ini. Karena apa? LCV itu kan sebenarnya segmennya nanti kalau bicara delivery segmen itu di last one mile logistik. Betul. Jadi last one mile logistik itu adalah unit delivery yang digunakan untuk mengantarkan barang sampai ke tujuan terakhir. Jadi konsumen retail terakhir. Betul. Ya rumah-rumah segala macam. Artinya harus bisa belusukan. Betul. Nah, Bisa masuk gang. betul, bisa masuk gang. Jadi seperti. Nah, salah satu yang dipikirkan adalah bagaimana performa dari outer mirrornya ini supaya mereka tuh bisa Lebih leluasa melihat. kondisi bodi segala macam biar ketika unit ini dikendarain untuk bisa manuver accessibility seperti apa di jalan yang narrow itu tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Ini kita bahas interior. Nah, sekarang kita mungkin bisa lihat eksteriornya Oke. seperti apa. Ya, Dengan oke. Mas Eno. Yuk, Oke, Mas. mari. Ya, oke. Kalau bicara eksterior mungkin dari depan dulu. Jadi eksterior kalau bicara desain, ya ini kita kalau kami sendiri berani jual ya dengan new look dari cabin ini akan tampil berbeda dibandingkan dengan kelas yang lain. Ya. Seperti itu. Memang ini sedikit membawa taste atau image-nya Hino 300 series. Ya. Tapi pastinya ini akan kita kondisikan berbeda dan ini kondisi desain terbaru untuk Hino 200. Jadi adik kecilnya ya. Ya, adiknya. Adik kecilnya. Ya, kalau secara ukuran ya eksterior ya ini lebarnya kira-kira 1,7, ke belakangnya 4,7 ya seperti itu, di mana wheelbase-nya sekitar 4. Jadi diharapkan kondisinya memang untuk mampu untuk bisa bermanuver di kondisi jalan yang sempit. Nah, cabin Hino 200 series ini sudah didesain mempertimbangkan serviceability bagi ya mungkin mekaniknya owner maupun driver sendiri ketika terjadi masalah. Jadi cabinnya ini sudah tilting. Ya, sudah tilting dibandingkan dari LCV kompetitor di LCV segmen yang lain. Itu kondisi cabinnya masih fix. Ya, masih fix. Ini sudah tilting sehingga serviceability ketika perlu dilakukan ini akan lebih memberikan mempermudah mekanik mempermudahkan untuk membuka ya. Ya, seperti itu. Bahkan di sini cabin tiltingnya sudah dilengkapi dengan fitur safety interlock. Gitu. Jadi ketika cabin ini tidak ditutup secara proper, maka interlock ini akan mendetek dan melaporkan ke meter cluster, meter kombi itu dengan blinking warning. Sekaligus ada buzzernya yang nanti akan memperingatkan kepada driver bahwasanya Kabin belum tertutup semua. seperti itu. Jadi jangan jalan dulu. Nanti ya kejungkit dan bahaya itu, kan? seperti beberapa waktu yang lalu ya, Ya, ada kendaraan Pertamina dari Hino juga waktu itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, terus ada satu yang lebih spesial di sini yang perlu saya sampaikan terkait dengan powertrain system. Nah, Hino 200 ini tidak perlu dilakukan lagi kehandalannya, reliability-nya. Kenapa? Karena dia menggunakan mesin 1JD dari Toyota. Ya, 1JD ya, 1JD dari Toyota, di mana mesin 1JD ini dengan kapasitas 2,8 ya, 2,8 liter itu juga digunakan di Toyota Hiace Premio dan Toyota Fortuner. Fortuner yang baru Yang baru, yang 2,8 ya, yang Fortuner yang 2,8. tenaganya super badak katanya. Ya, siap, seperti itu. Jadi, kalau bicara spare part bisa common. Ya, paling yang mungkin agak sedikit berbeda nanti oil pan-nya, Mas. Karena ini di bawah engine jadi harus pendek, oil pan-nya biasanya lebih lebar. Siap, gitu. Nah, sasisnya bagaimana?
Nah, kondisi sasis ini sudah kita kondisikan dengan GVW sebenarnya maksimum secara desain itu di 3,8. Tapi karena kami akan masuk ke segmen LCV di mana diharapkan pengemudinya itu cukup menggunakan SIM A bisa mengemudikan unit ini. Jadi untuk sertifikasi nanti kita akan klaim kemampuannya cukup 3,4 ton saja, di mana 3,4 itu sudah di atas kompetitornya, yaitu Traga maupun L300. Jadi kurang lebih supaya mengadopsi yang bisa pakai SIM A Betul, ya. ya betul. Nah kemudian walaupun ini operasinya untuk last one mile logistik, yang mana itu pengoperasiannya mungkin untuk inner city saja, tapi jangan khawatir mas, fuel tanknya 80 liter. Wih, Fuel tank ready 80 liter, sementara rivalnya itu ada di posisi 50 liter fuel tank. jadi secara fuel aja udah lebih banyak ya. Siap, kira-kira seperti itu. Jadi jangan ragu pula, secara emisi ini sudah comply dengan kondisi Euro 4. Secara panjang sasis dan kompetitor lain, Secara panjang chassis untuk wheelbase maupun panjang overall length termasuk panjang bodi ini di atasnya kompetitor. Sementara kompetitor itu untuk panjang bodi aja ya. Kita bicara panjang bodi kan mas, yang aktualnya dipakai oleh customer kita itu. Untuk kompetitor yang lain itu 2,8, sementara untuk yang ini 3. jadi masih 3,005 seperti itu. Jadi yang terpanjang. Ya, terpanjang di kelas LCV untuk yang diesel saat ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir mas, mau dilepas berapa nih? Waduh, di ini pertanyaan pasaran? berat. Pertanyaan berat ya. Saat ini kita sedang melakukan pengkajian, ya pengkajian untuk menentukan price level yang cukup acceptable dan kompetitif di pasar nanti. Ya, tapi pastinya dengan spek seperti ini. Kami berharap ini akan menjadi value buat customer di Indonesia, sehingga kalau bicara harga mungkin bagaimanapun sedikit di atasnya kompetitor yang ada sekarang tidak bisa dihindari. Namun pastinya karena segmennya ini LCV bukan LDT yang 4 bannya punya Hino, kita akan kondisikan pricingnya pasti akan di bawahnya 4 ban. Jadi harga kompetitif tapi produk bersaing gitu ya. Siap. Oke, Mas Seno. Oke. Terima kasih atas informasinya. Semoga suhulannya makin banyak. Oke, siap. Terima kasih. Amin. Terima kasih.